Jadi, ada laporan yang mengatakan bahwa Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris, mungkin benar-benar akan mengundurkan diri. Dan selain ini menjadi momen perayaan yang luar biasa, karena pria ini mungkin adalah Perdana Menteri terburuk di Inggris dan telah mendorong beberapa ide paling berbahaya seperti pengawasan massal, melarang orang, dan menangkap orang karena postingan di media sosial. Dan tentu saja, benar-benar meremehkan semua yang terjadi dengan kelompok pelaku grooming. Yang kita semua tahu memang benar adanya. Dan ketika saya bilang meremehkan, kamu benar-benar harus mendengar seberapa buruk ini. Dengarkan ini sebentar. Perdana Menteri Inggris sedang berada di kota, dan saya melakukan wawancara dengan Keir Starmer di Blair House. Dan saya sudah menyiapkan daftar pertanyaan tentang tarif dan hubungan dengan Amerika Serikat, dan saya sudah membahas semuanya. Tapi saya secara khusus menanyakan kepadanya tentang tuduhan dari Elon Musk mengenai geng pemerkosa ini dan seberapa serius masalah tersebut. Maksud saya, menurut Anda bagaimana tanggapannya? Ya, ini sangat serius. Kami telah melakukan kesalahan karena tidak membicarakannya lebih awal. Mari kita dengarkan. Dia berkata, saya sudah melihat ini. Anda tahu, kami sedang menyelidikinya. Saya pikir ini dibesar-besarkan. Maksud saya, pesannya adalah bahwa ini sudah selesai. Itu Keir Starmer. Ya, dan saya akan mencari kutipan suaranya. Pesan dari Keir Starmer adalah bahwa ini adalah cerita yang dibesar-besarkan. Bagi kalian yang belum mendengar tentang skandal paling gila dalam sejarah politik di Inggris, menurut pendapat saya, kita sedang membicarakan tentang sekelompok sistematis Islamis Pakistan, yang sebagian besar yang membujuk dan memperkosa 250.000 gadis. Pemerintah menolak untuk benar-benar membuat laporan yang layak tentang hal ini. Jadi, beberapa orang memutuskan untuk melakukannya sendiri. Itu dibiayai oleh masyarakat Inggris dan pengungkapannya benar-benar gila. Osman benar-benar membaca seluruhnya. Menurut saya, selama puluhan jam disiarang langsungnya, agar orang-orang bisa tahu apa yang sedang terjadi. Perempuan muda kulit putih dijadikan korban oleh orang-orang Pakistan. Ini benar-benar gila. Dan masyarakat Inggris jelas sangat marah, dan mereka mengharapkan semacam respons dari Perdana Menteri mereka. Tapi tebak apa? Keir Starmer punya sedikit sejarah tidak benar-benar bisa merespons berbagai hal, kalau kamu mengerti maksudku. Tapi mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Selamat datang di Pushback. Saya Meiraka, pembawa acara Anda. Pastikan untuk menekan tombol subscribe untuk mendukung video ini, dan nyalakan lonceng notifikasi jika kamu ingin menjadi bagian dari gerakan untuk melawan kegilaan ini. Dan seperti yang selalu kami katakan di sini, ini bukan hanya tentang orang-orang gila yang melakukan hal-hal gila. Ini tentang pemerintah yang menutup-nutupinya. Dan ternyata ketika berbicara tentang Keir Starmer, orang-orang dari partainya sendiri sudah muak, dan mereka mencoba melakukan kudeta dan memaksanya untuk pergi. Mereka memang sudah tidak menginginkannya lagi. Ini terjadi di tengah partainya kehilangan banyak kursi dalam sistem Inggris karena orang-orang melihat mereka sebagai pihak yang tidak cakap memimpin. Sekarang, orang-orang belum tahu siapa yang akan menggantikan Keir Starmer. Sampai pria ini, Andy Burnham, memutuskan bahwa dialah yang akan menjadi wajah partai tersebut. Kita tidak tahu apakah ini sudah pasti atau hanya sekedar rumor yang kita dengar dari kalangan politik. Mari kita bahas lebih lanjut. Pemilihan umum mendadak akan segera datang. Kamu bercanda. Bukan yang lain lagi kan? Ya, satu lagi. Ingat kata-kataku. Andy Burnham tentu saja sekarang dikabarkan sedang melakukan kudeta terhadap Keir Starmer dan agenda pemerintahannya sendiri. Burnham, yang diperkirakan akan merebut posisi teratas, tentu saja tidak mencalonkan diri di bawah manifesto Partai Buruh yang sekarang. Dia merobeknya dan mencemarkan catatan pemerintah selama kampanyenya sendiri, bukan? Jadi ini Andy Burnham, dan dia adalah orang yang menurut orang-orang Partai Buruh. Kamu tahu, kami pikir dia seharusnya menggantikan Keir. Dan Keir dikenal sebagai dua tingkat Keir, karena dia suka memperlakukan orang kulit putih secara berbeda dengan imigran Islamis. Lihatlah pidato kemenangannya di sini. Apakah kamu melihat ada branding Partai Buruh? Banyak yang memperhatikan tidak adanya kata buruh. Dan tentu saja, Starmer juga dalam materi kampanyenya. Burnham sebenarnya menang, bukan? Dengan platform yang menentang Starmer dan pemerintah Partai Buruh. Itulah kenyataannya. Dan sekarang dia sedang menuju Downing Street nombor 10 untuk menggulingkan Perdana Menteri paling tidak popular dalam sejarah. Nah, jika Burnham dinobatkan, yang menurut saya sangat mungkin, dan menjadi Perdana Menteri, otoritas apa yang akan dia miliki? Bagaimana dia bisa meminta anggota Parlemen Partai Buruhnya sendiri untuk masuk ke ruang pemungutan suara dan memilih kebijakan yang bahkan tidak mereka perjuangkan saat terpilih? Otoritas apa yang dia miliki di hadapan anda, publik, untuk menjalankan agendanya? Itu tidak lain adalah kudeta otoriter, bukan? Seorang Perdana Menteri dan agenda yang dipilih oleh 0,03% dari populasi Inggris. Jadi bisa dibilang, orang-orang yang berada di sayap kanan tidak terlalu suka dengan Partai Buruh.
Mereka tidak suka Keir Starmer, mereka tidak suka Andy Burnham, dan sejujurnya, aku sudah meluangkan waktu untuk mencoba memahami bagaimana perasaanku tentang pria ini. Sebelum kita masuk lebih dalam ke topik ini dia, berita terbaru. Keir Starmer secara resmi akan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Beberapa laporan media mengatakan dia akan mengumumkan jadwal pengunduran dirinya pada hari Senin, setelah berkonsultasi dengan istri dan keluarganya hari ini. 12 juta penayangan. Artinya, 12 juta orang antusias tentang hal ini dan membicarakannya. Apakah kita tahu apakah ini benar-benar akan terjadi? Kita belum tahu. Tapi kita tahu bahwa ada banyak orang yang menginginkan ini terjadi. Lihat saja. Jadi inilah kita, semua anggota parlimen atau hampir semuanya yang telah meminta Sir Keir Starmer untuk mundur. Itu banyak sekali anggota parlemen. Kita bicara lebih dari 100 orang. Atau untuk menetapkan jadual pengunduran diri, seperti yang dikatakan banyak orang. Ada sekitar 100 nama dalam daftar ini. Itu sekitar 1/4 dari semua anggota parlimen Partai Buruh. Itu banyak sekali anggota parlemen yang sangat tidak senang dengannya. Dan ingat, bukan hanya orang-orang di pemerintahan yang tidak senang dengannya, dan yang agak bersemangat karena mereka punya seseorang yang bersedia menggantikannya. Meskipun aku rasa dia tidak akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kamu harus menyadari bahwa orang-orang di Inggris baru saja kehilangan kepercayaan mereka pada Keir. Dan pada akhirnya, itulah hal yang paling penting. Kamu tidak bisa terus-menerus memiliki seseorang yang memimpin negara, padahal sebenarnya tidak ada yang benar-benar ingin dia memimpin negara. Perdana Menterimu bersekongkol dalam hal ini. Dia menutup-nutupi dan memberikan peringatan kepada sekitar 13.000 pemerkosa Muslim. Apa pesanmu untuk Keir Starmer? Hari-harimu sudah terhitung, dan aku tidak berpikir begitu. Jadi ketika kamu melihat banyak hal terjadi dan banyak hal gagal di sini, polisi gagal, pemerintah gagal, kamu tahu siapa lagi yang gagal? Kita gagal. Dan aku hanya ingin mengatakan, ketika dia bilang hari-harimu sudah terhitung, itu bukan berarti kamu akan dibunuh. Maksudnya, hari-harimu sebagai Perdana Menteri sudah terhitung karena tidak ada yang senang denganmu. Ingat, masalah geng grooming itu, semua orang bisa saja mencoba meremehkannya seperti yang dilakukan pemerintah. Tapi itu adalah salah satu cerita terbesar dan tergila di zaman kita. Dan itu sengaja ditutupi. Kamu sudah melihatnya di awal video. Keir seperti bilang, itu cuma cerita yang dibesar-besarkan. Itu bukan cerita yang dibesar-besarkan. Itu cerita gila. Itu cerita yang tidak masuk akal. Itu cerita yang benar-benar sinting. Dan Tommy Robinson adalah salah satu orang yang paling vokal mengangkat cerita ini sebisa mungkin. Dan dia sudah menyadari apa yang sebagian besar orang di Britania Raya sadari, yaitu pria ini harus pergi. Sebagai sebuah bangsa, kita gagal. Sekarang kita kehilangan moralitas. Kita kehilangan kepercayaan. Kita kehilangan budaya. Kita kehilangan gereja. Kita kehilangan Yesus. Kita kehilangan keyakinan kita. Kita kehilangan segalanya, identitas kita. Dan itu bukanlah sebuah kesalahan gereja. Semua hal ini menurut saya adalah sebuah revolusi sayap kiri yang berhasil. Imigrasi massal tanpa batas, menyerang gereja, menyerang keluarga, membuat pria menjadi feminim, melemahkan pria. Semua hal ini sudah terjadi. Sekarang hal itu menciptakan kekosongan. Dan kekosongan itu diisi oleh semua ide barbar ini, ya. Tapi kita sebagai bangsa, jika kita punya kebanggaan, jika kita punya harga diri, kita tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Itu benar. Jika kalian punya harga diri, kalian tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Sampai sekarang, belum jelas apakah ini benar-benar akan terjadi. Apakah Keir Starmer akan mengundurkan diri atau tidak. Tapi kita semua menunggu dengan napas tertahan. Saat ini, Peter Kyle membantah bahwa Keir Starmer akan mengundurkan diri pada hari Senin. Seorang sekutu mengatakan bahwa Starmer sedang merenungkan realitas politik saat ia mempertimbangkan masa depannya. Starmer diperkirakan akan mengundurkan diri pada hari Senin dan mengatur proses keluarnya secara tertib. Keir Starmer secara luas diperkirakan akan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Inggris. Keir Starmer diperkirakan akan mengumumkan kepergiannya sebagai Perdana Menteri pada hari Senin. Menteri Luar Negeri Yvette Cooper mengatakan kepada Starmer untuk mundur, menurut informasi yang diperoleh Sky News. Starmer sedang mempertimbangkan realitas politik. Menteri senior. Semua hal ini tampak cukup jelas bahwa inilah arah yang sedang kita tuju. Bahwa pria yang telah membawa Inggris ke dalam tragedi total ini mungkin saja akan mengundurkan diri. Untuk saat ini kita belum tahu apakah ini akan terjadi. Dan kita tidak pernah tahu seorang ini. Dia mungkin saja memutuskan untuk berkata, mereka ingin aku mundur. Tapi aku tidak bisa, karena aku di sini untuk menyelamatkan Inggris. Kita semua tahu itu benar-benar omong kosong. Sampah. Tidak benar. Dan tidak ada yang bisa menerimanya lagi. Ini hanya masalah waktu sebelum pria ini dipaksa untuk mundur. Dipaksa mengadakan pemilu baru, atau ada sesuatu yang berubah karena kamu tidak bisa hidup dengan skandal sebesar ini dan tetap mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Menurutku, sebagai pihak luar, banyak dari kita bisa melihat Keir Starmer dan menyadari bahwa dia harus pergi. Pertanyaannya adalah, apakah rakyat Inggris, anggota Partai Buruh, dan orang-orang di pemerintahan akan memilih untuk menyingkirkannya, atau mereka akan kembali mundur? Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.